pagi, sahabat Bincang Jalasena. Senang sekali saya Adinda Putri bisa kembali menyapa Anda dalam program History Corner. Kali ini saya akan mengundang narasumber yang begitu istimewa, yaitu Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji SEMM. Beliau memiliki kisah pada tahun 2005 yang memorial di Pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah ini untuk memimpin satuan tugas dalam operasi pembersihan ranjau sekaligus melaksanakan pemetaan dan pembuatan alur pelayaran untuk menuju ke pelabuhan PLTU Cilacap ini. Kali ini pembicaraan kita akan mengangkat true story pada tahun 2005 bersama dengan Pak Siwi, dan saat ini beliau telah purna tugas sejak bulan Mei tahun 2020. Topik yang akan kita bahas yaitu 40 hari bertugas di Pantai Selatan memimpin operasi pembersihan Sapur Ranjau. Dan untuk membahas bagaimana ceritanya dan kisah beliau, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Siwi. Selamat pagi Pak Siwi. Wah, pagi Mbak Dina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali Pak. Lagi sibuk ngapain Pak? Ini saya perhatikan tadi ada di pinggir pantai. Saya baru saja melaksanakan tabur bunga Mbak. Jadi memperingati, menghormati para pahlawan yang gugur di laut ini. Dalam rangka mempertahankan, membela kemerdekaan bangsa. Dan saya juga melaksanakan penghormatan kepada para pahlawan prajurit Angkatan Laut yang gugur di laut. Jadi pada pagi ini yang saya lakukan. Ya, sungguh mulia hal yang dilakukan oleh Pak Siwi. Kabarnya Bapak pernah memimpin operasi di pantai ini. Ini merupakan pantai yang memorial yang bersejarah bagi Bapak. Ya, betul Mbak. Tapi langkah baiknya kita ngobrol-ngobrol sambil duduk. Gimana Mbak? Boleh Pak. Karena perlu saya sampaikan mungkin cukup panjang. Siap. Mungkin. Ya, ayo kita duduk di tempat yang lebih enak. Oke. Empat 40 hari bertugas di Pantai Selatan. Topik ini yang akan kita bahas bersama dengan Pak Siwi. Pak, melanjutkan obrolan tadi. Beberapa tahun yang lalu Bapak sempat memimpin satuan tugas di sini. Bagaimana kisahnya Pak? Jadi kisahnya pada tahun 2005 Mbak Dinda, saya bertugas sebagai Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada RI kawasan Timur. Saat itu saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan operasi pembersihan ranjau di Pantai Cilacap ini, khususnya di Teluk Penyu. Sekaligus untuk membuat alur pelayaran menuju ke pelabuhan PLTU, serta membuat perambuan-perambuan di alur ini. Nah, yang menjadi satu hal yang menjadi kesulitan saya saat itu, nah ini Mbak, saya tunjukkan. Baik. Jadi peta yang akan saya laksanakan operasi di sini, ya ini saya tunjukkan ini. Ini daerahnya masih tertutup. Jadi ini daerah tertutup. Nah, saat ini bisa dilihat, peta berikutnya juga bisa dilihat daerahnya. Nah, saat ini, nah ini hasilnya. Ini PLTU sama breakwater itu yang kita kerjakan pada tahun 2005. Jadi daerah ini awalnya daerah tertutup yang secara keselamatan navigasi memang belum terbuka. Jadi saya suruh membuka dan membuat alur pelayaran di Pantai Cilacap ini. Oke. Kemudian apakah mengalami kendala saat itu dalam proses itu Pak? Jadi kendala yang saya hadapi pertama Mbak ya, faktor geografi. Jadi faktor geografi bahwa Cilacap ini adalah daerah terbuka. Jadi pantai selatan yang sepanjang tahun cuaca di sini bergelombang, bahkan mungkin angin. Hanya mungkin 1-2 bulan Juni dan Juli aja yang mungkin cuaca ini sangat baik. Yang berikutnya adalah daerah ini adalah daerah masih tertutup. Jadi secara navigasi belum dibuka dan belum ada petanya. Dan saya harus membuka daerah ini. Nah ini yang faktor-faktor berikutnya tentunya terkait dengan masalah kondisi sosial masyarakat, karena dampaknya juga akan
dengan masyarakat. Nah, ini yang mungkin beberapa hal yang menjadi kendala saat itu. Kabarnya salah satu faktor juga kapal ranjau ini tidak jadi ke Jakarta juga ya Pak? Saat ini ada 3 armada, armada 1 di Tanjung Pinang, armada 2 di Surabaya, armada 3 di Sorong. Nah, kapal saya ini saat itu sedang atau berada pangkalannya, home base-nya ada di pangkalan Surabaya, ujung Surabaya. Artinya armada ada di Jakarta dan juga Surabaya dan ada saat satu itu kapal. tahun 2005 ada di Jakarta dan di Surabaya. Oke. Saat itu Bapak juga menggerakkan pasukan ya Pak yang dikomandain oleh Pak Siwi sendiri yang ada di Jakarta dan juga Surabaya. Ada satu kapal juga saat itu ya Pak? Betul sekali Mbak. Jadi saat itu satuan tugas yang saya bawai yang pertama adalah ada hidros. Oke. Jadi hidrografi, kemudian ada penyelam, kemudian ada arsenal, kemudian ada satuan ranjau, ada kesehatan, ada penerangan, bahkan ada satuan-satuan yang mendukung untuk kegiatan dengan masyarakat dan satuan komando pasukan kata. Nah, itu yang saya bawai. Dan satu kapal buru ranjau KRI Pulau Rengat yang waktu ikut operasi di daerah sini. Dari berbagai macam pengalaman dan juga kapal yang saat itu Bapak komandoi, ada yang spesial Pak dari cerita-cerita tadi? Jadi daerah Cilacap ini Mbak ya, ini adalah daerah pangkalan yang dulu Belanda membuat ini tentunya ada maksudnya. Kalau saya lihat dari sejarah bahwa Pelabuhan Cilacap itu dulu sebagai pelabuhan untuk hasil bumi. Jadi kolonial Belanda itu yang dari selatan, mungkin dari Jogja, dari Banyuwangi, Jember, kemudian dari Jawa Tengah, bahkan yang pantai selatan sampai Jawa Barat, hasil buminya semua dikirim ke sini, dibawa keluar. Nah, pelabuhan ini juga dipakai sebagai pelabuhan evakuasi apabila utara Jawa ini, pelabuhan yang selama ini dikuasai oleh kolonial Belanda, diduduki oleh musuh. Nah, pelabuhan ini digunakan sebagai pelabuhan evakuasi oleh Belanda. Nah, saat ini pelabuhan ini pada tahun kurang lebih 1970 pemerintah menggunakan sebagai pelabuhan Pertamina dan pelabuhan-pelabuhan ekspor lainnya hasil bumi seperti semen, kemudian hasil-hasil lainnya. Nah, ini yang mungkin yang bisa saya ceritakan terkait dengan masalah. Tentunya daerah ini kalau kita lihat peta adalah daerah yang masih ranjau, Mbak. Jadi bahaya ranjau maupun material-material bawah laut ini dari Perang Dunia Kedua. Jadi pada tahun 1942 itu Cilacap ini diserang oleh Jepang. Jadi oleh Jepang terjadi pertempuran di sini. Beberapa kapal tentunya tenggelam di sini dan Belanda juga sebagai ini pelabuhan juga di ranjau di ini. Jepang juga masang ranjau juga. Nah, daerah itulah saya datang ke sini untuk membersihkan ranjau-ranjau material bawah laut yang nantinya akan digunakan pelabuhan PLTU dan breakwater. Selain juga alur navigasi pelabuhan Cilacap. Setelah berada di operasi, apakah betul Pak ditemukan ranjau laut dan apa pertimbangan Pak Siwi saat ranjau laut ditebar di daerah pantai Cilacap? Betul ya, saat itu kita dengan peralatan yang dimiliki KRI Pulau Rengat sebagai kapal buru ranjau, hidros juga menggunakan peralatan-peralatan seperti magnetometer, kemudian alat deteksi dan lain sebagainya yang digunakan. Kita saat itu kurang lebih menemukan hampir 8 ranjau yang diperkirakan itu adalah ranjau dan material-material bawah laut yang berbahaya untuk navigasi sehingga itu harus dihancurkan. Nah, untuk menghancurkan itulah ada tim khusus yang untuk melakukan suatu peledakan. Jadi kita memang membawa satuan buru ranjau, anchor di belakang ini Mbak, di belakang ini selama kurang lebih hampir 40 hari. Jadi 40 hari, dia mungkin 30 hari di sini, kemudian dia kembali ke pangkalan. Pak, saat itu berarti melibatkan banyak orang ya Pak untuk hampir prosesnya? Hampir 250 orang yang saya bawa satuan tugas di bawah kendali saya di sini. Luar
Artinya tidak hanya satuannya Bapak, masyarakat dan instansi lain juga terlibat. Tentunya kita kan di daerah sini Mbak ya, sesuai dengan tugas TNI Angkatan Laut, sesuai dengan undang-undang bahwa kita melakukan pemberdayaan wilayah. Khususnya di sini kita memanfaatkan sistem pertahanan negara kita, yaitu menggunakan sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi kita sambil melatih masyarakat ikut serta dalam bela negara. Kita juga melakukan dalam pembinaan wilayah pertahanan maritim di wilayah sini. Oleh sebab itu, karena kapal yang kita bawa tidak bisa mendekat sampai pantai inilah, kita menggunakan masyarakat. Kemudian instansi yang terlibat tentunya seperti Badan SAR, mungkin ada satuan-satuan yang terkait dengan kemaritiman, kita ajak bersama-sama untuk ikut serta dalam menjaga keamanan Pantai Cilacap ini. Oke. Lalu untuk pengembangan berikutnya setelah tadi Bapak dan tim datang ke tengah laut dan memantau ternyata ada ranjau, itu seperti apa Pak? Jadi ranjau yang kita temukan itu kita ledakkan ya. Yeah. Karena memang Pantai Cilacap ini sangat strategis. Pantainya landai dan saat itu yang kita temukan ranjau-ranjaunya adalah ranjau dasar. Jadi sudah tertimbun mungkin puluhan tahun. Dan ingat, senjata ranjau itu senjata yang usianya sampai bahkan 100 tahun masih bisa meledak, masih bisa berfungsi. Oleh sebab itu Jepang maupun Belanda memanfaatkan daerah geografi kita, daerah geografi Cilacap sebagai pertahanan pantai dengan senjata ranjau, itu sangat strategis sekali. Sehingga pihak lawan akan melakukan suatu pendaratan ke pelabuhan, harus memikir ulang untuk mau mendekat ke pelabuhan karena ada ranjau tadi. Ternyata memang kita lakukan dalam survei, kemudian pencarian dengan kapal buru ranjau, kita dapatkan hampir 8 tadi. Oke. Pak, kalau kita berbicara nih mengenai tema kali ini, yaitu 40 hari bertugas di pantai selatan. Kalau kita ngomongin tentang Cilacap adalah kota religi gitu. Pasti banyak pengalaman yang Pak Siwi dapatkan di sini. Seperti apa Pak? Boleh diceritakan ke sahabat Bincang Jalasena? Jadi selaku prajurit, selaku tentara lah, militer dimanapun, itu kita harus namanya mengenal analisa dalam operasi. Jadi aspek apapun harus kita pelajari, harus kita gunakan sebagai unsur data. Saya datang ke sini tentunya harus membaca, mengenal daerah operasi yang akan saya gunakan. Kalau bahasa orang tua dulu, di mana tanah dipijak, langit dijunjung. Hormati budaya kearifan lokal daerah yang akan kita gunakan. Nah, saat itulah saya mendatangi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh lainnya yang ada di sini. Banyak masukan kepada saya. Memang kalau kita membaca legenda, kemudian kita membaca sejarah, banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang harus diketahui oleh bangsa kita. Walaupun saya mungkin membaca literatur tidak begitu banyak. Ceritanya di sini ini ada beberapa puluh panembahan. Panembahan itu adalah penasihat raja. Yang dia datang ke kota Cilacap ini, dia meninggal dunia semua. Ini ada di daerah Donan itu. Nah itu saya datang di situ. Saya melihat, oh seperti ini. Nah ini salah satu bahwa di Cilacap itu memiliki satu kearifan lokal yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Nah, disitulah yang mungkin saya harus menyampaikan kepada prajurit saya, kepada seluruh prajurit tentunya berbeda-beda pemahamannya. Mungkin saya selaku komandan dianggap, wah ini komandan ini terlalu lenik, terlalu mistik dan lain sebagainya. Itulah kearifan lokal yang ada di sini, yang perlu saya sampaikan kepada prajurit saya. Nah ini sulitnya yang menghadapi tiap-tiap daerah di Indonesia itu punya macam-macam budaya, macam-macam kepercayaan, dan itu semua adalah satu kekayaan yang kita miliki, yang harus kita hormati dan kita jaga.
Ya, berarti artinya dimanapun kita berada harus bisa saling menghargai ya Pak ya? Ya tentunya gitulah. Ya. Karena bangsa kita ini bangsa heterogen. Ada sekian suku, sekian bahasa, bahkan ada sekian agama yang disatukan dalam bingkai negeri kesatuan negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus hormati. Disitulah letak keanekaragaman budaya, bahasa, agama dijadikan satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang harus kita jaga, kita rawat, yang kita hormati. Sahabat Bincang Jalasena pasti penasaran. Pertama kali Pak Siwi datang ke sini, kesan apa yang muncul saat itu, Pak? Kesan yang saya terima di sini bahwa daerah ini adalah orang mempercayai bahwa Cilacap adalah daerah yang sangat kalau orang itu dibilang seram, misteri. Bagi saya yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu sesuatu menciptakan mesti ada maksudnya. Tetapi saya harus menghormati bahwa itu adalah satu perbedaan yang menjadikan satu kekayaan budaya bagi kita. Jadi masalah keyakinan, kepercayaan, kita selaku prajurit harus ditanamkan ke prajurit kita. Tetapi kita manusia kan punya akal, punya rasa, punya hati, itu yang sulit menyatukan rasa dan hati, keyakinan tidak semudah. Nah, kesulitan saya selaku memimpin di daerah ini adalah faktor-faktor masalah menyatukan rasa, pikiran, dan hati ini yang tidak bisa dengan saya selaku komandan saat itu. Itu yang menjadi tantangan Mbak saat itu. Menyatukan rasa, pikiran, hati, tidak hanya untuk Bapak sendiri tidak selaku hanya pemimpin. Satu operasi mimpin mudah, tidak. Prajurit keseluruhan. Sekian, 250 lebih harus saya satukan pikiran sesuai dengan saya. Harus mengikuti adat di sini, tradisi sini, kemudian budaya, tidak semudah. Kita punya SOP, kita punya aturan, kita punya prosedur dalam mengoperasikan. Memang profesionalisme itu adalah salah satu yang tidak boleh ditinggalkan sebagai prajurit. Profesionalisme, disiplin, itu tidak boleh ditinggalkan. Pak Siwi saat itu memimpin prajurit yang begitu banyak, ratusan, dan juga mengenalkan mereka pada Cilacap, adat budayanya, masyarakat. Kemudian tadi juga Bapak bercerita bertemu dengan sesepuh yang ada di sini. Seperti apa Bapak menyampaikan terutama untuk generasi-generasi muda, Pak? Jadi Tuhan menciptakan alam ini tentunya berpasang-pasangan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan menciptakan alam ini dalam berpasang-pasangan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan tentu ada maksudnya. Semua memuji dan beribadah kepadanya. Tetapi setiap orang, individu manusia memiliki yang namanya keyakinan, keimanan. Saya tidak boleh memaksakan, saya tidak boleh dalam arti. Tetapi saya selaku komandan, saat itu saya mendapatkan informasi, masukan, analisa daerah operasi seperti ini. Ini yang harus saya sampaikan, diterima atau tidak. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan, karena saya selaku komandan harus menjelaskan. Ini analisa daerah operasi kalian, ini kondisi sosial, ini fisiologi masyarakat kalian yang akan kalian hadapi. Nah, ini yang harus saya sampaikan saat itu. Walaupun di sini kita kenal masyarakat yang sangat religi, yang mengenal budaya, memiliki adat istiadat yang harus kita hormati. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya tidak memaksakan. Yang kembali lagi bahwa menyatukan akal, pikiran, rasa ini tidak semudah. Terkait dengan operasi militer tadi, Pak. Karena kita militer di Indonesia, budaya, karakter bangsa Indonesia berbeda dengan karakter dan budayanya bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Ya inilah keanekaragaman, inilah satu kekayaan budaya yang harus kita miliki, yang harus kita jaga dan kita rawat. Satu hal Pak yang mungkin menjadi satu teladan ya, terutama untuk generasi muda adalah untuk mencintai sejarah. Dengan cerita Bapak Siwi tadi mengenai perjuangan, kemudian pengorbanan juga yang sudah dilakukan di pantai ini, salah satu contoh bahwa generasi muda sudah saatnya merawat negeri ini. Terutama area di sini juga. Saya kira semualah. Semua punya tugas bersama ya Pak.
dengan tentunya kemajuan peradaban budaya, kemajuan teknologi. Sekarang saat ini segala sesuatunya sudah digital, bahkan bisa merubah akal pikiran, pola hidup, bahkan budaya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali bangsa ini kehilangan sejarah. Oleh sebab itu, sejarah adalah sebagai penuntun kehidupan. Sejarah adalah sebagai lembaran yang untuk melihat masa lalu, menatap masa depan yang akan kita hadapi. Disitulah pentingnya kita belajar sejarah, merawat sejarah, bahkan kita harus memelihara sejarah. Jangan sekali-kali kita tinggalkan sejarah bangsa ini. Baik, pemirsa, tentu saja kalau kita berbicara mengenai sejarah, kaitannya kalau pantai di Cilacap ini juga tersimpan cerita-cerita mistis. Baik itu yang berkembang dalam masyarakat, digitalisasi, dari mulut ke mulut, Pak. Itu banyak sekali cerita yang didapatkan gitu, Pak. Kalau pengalaman Pak Siwi sendiri selama berada di pantai ini, adakah cerita mistis yang mungkin bisa dibagikan?